Atensi, segera meluncur. Anda masih di Lapor Polisi pemirsa. Seorang bocah 10 tahun di Cianjur, Jawa Barat diduga menjadi korban malpraktik lantaran meninggal usai disuntik anti kejang di Puskesmas Sindang Barang. Polisi yang mendapat laporan membongkar makam korban untuk keperluan autopsi. Setelah 1 bulan dikebumikan, makam Dafa Al-Ghifari, warga Kampung Cirih, Desa Jayagiri, Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat, kembali digali aparat Polres Cianjur. Bocah 10 tahun itu diduga menjadi korban malpraktik usai disuntik anti kejang di Puskesmas Sindang Barang. Orang tua Dafa merasa kematian anaknya tidak wajar, hingga mengizinkan polisi untuk mengotopsi jenazah Dafa. Saat itu kondisi tubuh korban membiru serta administrasi digratiskan sehingga mengundang kecurigaan. Polisi masih menyelidiki dugaan malpraktik ini dengan memeriksa 11 saksi. Selain menunggu hasil otopsi, polisi juga akan mendatangkan sejumlah saksi ahli. Tentunya ini permintaan dari pihak kepolisian, tapi atas persetujuan dari keluarga. Karena ini bagian proses kita mengungkap sebenarnya apa yang terjadi ini. Apakah sakit, apakah ada tindakan-tindakan lain yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia, seperti itu. Sementara itu orang tua korban mengaku sebelum ditangani medis di puskesmas, anaknya sempat ditangani mantor desa. Ia berharap agar bisa menemukan titik terang penyebab kematian anaknya. Ya harapannya mudah-mudahan yang terbaik aja gitu ya, cepat selesai. Cepat ada hasilnya. Iya, udah bingung saya sebenarnya, udah harus bicara gimana ya. Ya kalau terbukti ini Malapraktik. Iya malpraktek, ya itu mama serahin ke kepolisian aja. Sebelumnya pada 12 April lalu, Dafa Al-Ghifari bocah 10 tahun tak sadarkan diri usai diberikan suntik anti kejang di Puskesmas Sindang Barang saat mengalami kejang-kejang karena demam tinggi. Kondisi Dafa sempat membaik dan diperbolehkan pulang, namun tak lama kemudian Dafa mengalami kejang hingga akhirnya dokter memberikan suntikan anti kejang melalui selang infus. Namun kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Dinas Kesehatan Cianjur membantah adanya dugaan malpraktik dan sudah menangani sesuai prosedur. Selama ini yang saya pantau ya dari kronologis, kemudian kita evaluasi juga sampai saat ini belum ditemukannya ini menjurus ke arah malpraktek ya. Tetapi memang karena memang kondisi pasiennya yang ketika datang ini dan setelah penanganan ini terus memburuk ya. Dan itu memang untuk anak-anak usia 5 sampai 14 tahun ya, kurang lebih anak-anak ini memang stabilitasnya tidak seperti orang dewasa gitu ya. Jadi meski pihak puskesmas sudah menjelaskan prosedur pelayanan medis, namun keluarga Dafa tetap menempuh jalur hukum untuk mengungkap penyebab pasti kematian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kini kita telah bergabung bersama AKP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dugaan malapraktik terhadap seorang bocah di Cianjur. Selamat pagi, Pak Tono. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Tono, seperti apa ini? Apakah sudah ada hasil otopsi untuk jenazah korban, Pak? Baik, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 kemarin, tim penyidik dari Satreskrim Polres Cianjur sudah melaksanakan otopsi, kemudian kita juga sudah menyerahkan jenazah ke RSUD Sayang, dan saat ini kita sedang menunggu hasil daripada otopsi tersebut. Karena beberapa organ yang sudah dilakukan otopsi oleh pihak kedokteran sudah kami kirimkan untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi di Puslapfor Barreskrim Polri. Oke. Begitu, Mas.
Ya, Pak, apakah ada kesulitan dalam proses autopsi, Pak? Karena katanya jenazah ini sudah dikuburkan selama 1 bulan. Sampai dengan saat ini belum ada kesulitan, tapi kami masih menunggu, mudah-mudahan hasilnya segera keluar dan akan segera kami sampaikan. Seperti itu. Oke, baik. Pak, untuk saksi yang diperiksa sejauh ini sudah ada berapa dan apakah sudah ada keterangan terbaru yang disampaikan oleh para saksi terkait dengan kasus ini, Pak? Untuk saksi sampai dengan saat ini sudah ada 12 orang yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Untuk keterangan terbaru tentunya ini bagian dari proses penyelidikan kami. Yang jelas kami akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan SOP, akan mengungkap dan sampai pada akhirnya nanti kita akan melaksanakan gelar perkara setelah semua saksi-saksi sudah kita periksa semuanya. Oke. Pak, untuk saksi yang diperiksa ini apakah juga termasuk selain orang tua korban, kemudian juga pihak puskesmas, apakah juga ada saksi dari pihak mantri, Pak? Katanya kan sebelumnya korban ini sempat dirawat di mantri sebelum akhirnya dibawa ke puskesmas. Semua, Mas. Jadi yang sudah kita periksa mulai dari pelapor, yaitu ibu korban, bapak korban, kemudian dokter, mantri, kemudian perawat puskesmas, kemudian ahli dalam hal ini, dan nanti minggu depan kita akan periksa saksi ahli, baik ahli kesehatan yang independen, kemudian saksi ahli pidana. Baik. Pak, untuk autopsi ini, kenapa kemudian baru dilakukan 1 bulan kemudian? Apakah memang baru ada izin dari pihak keluarga setelah 1 bulan setelah dimakamkan, Pak? Tentunya, Mas, dalam proses penerima pengaduan, karena kami memang menerima pengaduan di tanggal 4 Mei 2024, kebetulan, kita sudah memeriksa beberapa saksi yang tadi saya sebutkan. Kemudian tentunya di sini ada kecurigaan ataupun ada indikasi-indikasi yang tadi disebutkan sehingga kita memerlukan adanya otopsi. Untuk otopsi tentunya kita harus meminta persetujuan daripada keluarga dan akhirnya keluarga mengizinkan, akhirnya kita melakukan otopsi di tanggal 29 Mei 2024 yang sudah kami sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Tono atas informasinya. Kita tunggu kembali nanti update dari informasi terkait dengan kasus ini. Selamat pagi, Pak.